Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapat syafaat di hari akhir. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan kultum dengan judul Puasa sebagai Pembentukan Akhlak Mulia. Bulan Ramadan 1443 Hijriah sudah kita jelang, dan kita sudah berada di awal bulan suci ini yang penuh dengan rahmat dan barokah. Di bulan Ramadan inilah kaum muslimin dan muslimat yang telah memenuhi syarat diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Bulan Ramadan merupakan sekolah keimanan yang sangat manjur bagi orang yang mengetahuinya. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan jika puasa itu dilakukan dengan benar. Hikmah atau pelajaran inilah sesungguhnya juga merupakan pembentuk pribadi yang luhur. Di antara pelajaran itu adalah yang pertama, ikhlas. Ikhlas merupakan fondasi pertama diterimanya suatu amal ibadah seorang hamba. Dalam ibadah puasa secara khusus, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu man taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imanan dan mengharap ridha Allah, maka akan dilimpuni segala dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalam setiap amal ibadah kita, marilah kita ikhlaskan murni hanya untuk Allah semata, sehingga kita tidak mengharapkan selain Allah. Ingatlah bahwa sebesar apapun ibadah yang dilakukan, tetapi bila tidak ikhlas, maka sia-sia dan tiada berguna. Yang kedua, mengikuti sunnah atau mutaba'ah. Mengikuti sunnah merupakan fondasi kedua untuk diterimanya suatu ibadah. Oleh karenanya, dalam berpuasa kita hendaklah meniru bagaimana puasa Nabi SAW, seperti dalam bersahur dan berbuka puasa disunahkan mengakhirkan sahur dan mensegerakan dalam berbuka. Dalam berbuka puasa juga berlebih-lebihan, tetapi secukupnya dan sederhana. Yang ketiga, takwa dan muraqabah, yaitu takwa merasa diawasi Allah. Meraih derajat takwa merupakan tujuan pokok ibadah puasa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Takwa artinya takut pada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karenanya, hendaklah kita koreksi dan bertanya kepada hati kita masing-masing, apakah dalam berpuasa tujuan kita berupaya
hendak meraih tujuan puasa ini, seorang yang berpuasa tidak akan berbuka sebelum waktunya, sekalipun manusia tidak ada yang mengetahuinya. Karena merasa takut dan merasa diawasi oleh Allah dalam gerak-geriknya, maka kita dalam setiap saat hendaklah merasa takut dan diawasi oleh Allah dimanapun berada dan kapanpun juga. Terlebih ketika kita hanya serang diri, agar dengan demikian kita akan terhindar dari segala bentuk perbuatan mungkar dan maksiat. Yang keempat, kembali kepada ajaran Al-Quran. Dalam bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran yang berisi petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh di dalamnya penuh Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Al-Baqarah 185. Maka hal ini memiliki pelajaran kita kaum muslimin agar kepada ajaran Al-Quran dengan membacanya, memahami isinya, mengamalkannya, dan menjadikan sebagai cahaya dalam menepati kehidupan ini. Yang kelima, akhlak yang baik. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum semata, tetapi lebih dari itu, yaitu menahan segala anggota badan dari maksiat kepada Allah, menahan mata dan melihat yang haram, menjauhkan telinga dari mendengarkan hal yang haram, menahan lisan dan mencaci dan menghibah, menjaga kaki untuk tidak melangkah ke tempat maksiat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya serta kebodohan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, sabar atas segala cobaan dan syukur atas semua nikmat. Puasa melatih orang yang berpuasa itu untuk berlaku sabar. Dia harus sabar menderita kelaparan dan kehausan. Sikap sabar ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena di sana banyak hal-hal yang dijadikan orang menderita, maka itu semua harus dijaga, dihadapi dengan penuh kesabaran. Tetapi dalam berpuasa, saat berbuka, seorang bisa merasakan betapa nikmatnya air walau hanya seteguk. Sementara di luar sana, dalam kehidupan sehari-hari, banyak kenikmatan yang didapat. Karena itu, puasa memberikan pelajaran pula kepada kita agar mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang ketujuh, terhadap sesama. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan. Kedermawanan itu akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan beliau bersabda, barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa, tanpa dikurangi dari pahala yang orang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 807 dan disahihkan oleh Albani. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang rahmat, kasih sayang kepada sesama. Itulah beberapa hikmah pelajaran yang dapat diambil dari
ibadah puasa Ramadan yang dapat membentuk pribadi seorang berakhlak mulia. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.